Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini saya akan membahas tentang etika pergaulan seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, interaksi sosial menuntut adanya kepercayaan antara satu dengan yang lain. Disinilah pentingnya komunikasi yang baik agar pergaulan itu tetap berjalan sesuai dengan relnya dan tentu saja membawa kemaslahatan. Setiap pribadi harus siap untuk menjaga diri agar tidak menyakiti dan meremehkan kepada orang lain. Kita mampu bersikap empati kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita yang lagi dalam kesusahan. Rasulullah pun telah mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmizi, seorang muslim adalah saudara muslim, janganlah saling menganiaya, menghina, dan meremehkannya. Sabda Rasulullah ini dikuatkan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Itu dan takutkanlah kita kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmat. Di dalam pergaulan sehari-hari kita tidak layak untuk membeda-bedakan teman. Sebab semua teman adalah sebagai saudara selama teman itu adalah orang yang berkarakter baik, orang yang tidak munafik, orang yang jujur. Nah, itu kita harus dekatkan. Karena itu berteman tidak hanya termasuk usaha kita untuk tetap menjaga silaturahmi sesama muslim, tidak, tetapi kepada semuanya. Karena semua makhluk yang ada di dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kita disuruh untuk mencintai sesama. Tidak memandang itu dari segi apapun. Dari segi derajat, dari segi kepercayaan, dari segi dan yang lain-lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, pergaulan, pertemanan, persahabatan, persaudaraan itu adalah sangatlah penting. Oleh karena itu, tatkala mencari teman, carilah teman yang bisa menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah dan bisa menuntun kita ke jalan yang mendapat hidayah dan surganya dari Allah. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang berteman dengan seorang yang saleh dan orang yang jelek bagikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan mandi besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan aromanya. Tetapi apabila kita berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan ataupun pakaian kamu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Nah itu. Di dalam pertemanan atau pergaulan haruslah cermat dan teliti. Jangan salah sampai kita itu di dalam berteman ataupun bergaul. Apalagi pada zaman yang penuh dengan berbagai macam media sosial seperti sekarang ini. Betapa banyak korban dan kasus pemerkosaan, perampokan, pembunuhan. Hal ini disebabkan salah di dalam memilih pergaulan dan pertemanan. Terutama pergaulan dalam masalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah. Karena kebenaran yang kita dekat dengan Allah
akan menuntun kita berakidah yang benar. Jika akidahnya benar sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka akan benar pula amalannya. Sebaliknya jika akidahnya salah, maka perbuatan dan amalannya akan salah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada adab dan aturan dalam mencari persaudaraan ataupun kita bergaul. Yang pertama adalah cari sahabat ataupun teman yang akhlaknya baik. Dengan adanya akhlak mulia inilah seseorang bergaul, bersahabat, bersaudara akan mendapatkan kenyamanan di hati. Akan timbul rasa bersaudara, rasa saling mencintai. Karena apa? Karena Allah, dan berpisah karena Allah. Tidak mencela teman-teman atau saudaranya ataupun menyakiti perasaan kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW menasihati sahabat beliau untuk bergaul dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena apa? Dimanapun kita berada, ya, kalau kita itu baik, maka kita harus ikuti dengan baik. Kalau orang itu buruk, jangan kita ikuti. Karena nanti dari kebaikan itu yang sudah kita tanamkan sejak dini, dengan adanya keburukan sedikit aja, itu akan habis, ya. Jadi kita jangan salah bergaul. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang kedua yaitu kita harus bisa menutupin aib dari teman-teman kita atau saudara kita. Ya. Karena apa? Saling menjaga aib sama satu dengan yang lain. Seorang muslim tidaklah pantas sibuk mencari kesalahan-kesalahan saudaranya, kesalahan-kesalahan temannya, akan tetapi sibuklah di dalam mengintrospeksi diri akan aib atau perbuatan kita, perbuatan diri kita yang tidak bagus. Itulah yang kita koreksi. Jangan mengoreksi orang lain. Kita bisa mengoreksi orang lain apabila diri kita juga sudah bagus. Pertama harus koreksi diri sendiri. Jika melihat saudaranya atau sahabatnya atau temannya terjerumus pada dosa dan maksiat, hendaklah kita tolong. Tapi kita juga harus menjauhkan dari dosa dan maksiat itu. Jangan kita hanya menasihati, tetapi kita sendiri tidak menjalankan hal kebaikan. Nah itu yang dimurkai oleh Allah. Setelah itu kita harus bisa nutupin aibnya kalau kita sudah benar. Hal ini lebih baik daripada kita mengumbarnya. Di dalam surat Al-Asr ayat 1-3 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia adalah sebenar-benarnya dalam keadaan yang celaka atau merugi. Namun hal ini tidak berlaku bagi mereka yang beriman, yang senantiasa beramal saleh, juga saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dengan demikian kita harus mengetahui etika, adab pergaulan, akan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi ada yang munafik yang akan mencari kesalahan-kesalahan dan berharap dapat menyaksikan teman-temannya yang terjerumus pada dosa dan kemaksiatan. Jadi disyukurin kalau ada teman-temannya yang terjerumus ke hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu seorang yang munafik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, seorang yang punya agama, ya, dengan agama yang lain adalah kita sebetulnya bersaudara, ya. Tidak boleh mendolimi, tidak boleh menyerahkan kepada orang yang akan menyakitinya. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang, niscaya Allah akan lapangkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib-aib
ataupun kesalahan seseorang, niscaya Allah akan menutupi aib-aib itu. Ya, kelak kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mencari teman atau saudara yang bisa saling menasihati. Salah satu adab berteman yang baik adalah saat ini banyak yang ditinggalkan, yaitu saling menasihati. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita saling mengingatkan dan menasihati. Saling menasihati juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat yang sejati adalah orang yang selalu bersamamu. Ia rela berkorban untuk membantumu. Ketika engkau sedang tertimpa kesusahan, ia akan senantiasa memperhatikan dan menolongmu. Dia juga senantiasa memberikan nasihat yang baik dan melarang kepada kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu adalah sahabat sejati. Bukan sahabat sejati selagi kita ada, selagi kita lagi di atas. Tetapi begitu kita lagi di bawah, kita ditinggalkan. Itu bukan sahabat yang sejati. Kemudian yang keempat, yaitu jangan berteman dengan orang yang tamak ataupun rakus. Nah ini, ya. Kita kalau berteman dengan yang tamak, itu bagaikan dunia itu beracun semua, yang bisa membunuh sewaktu-waktu. Bisa jadi harta kita menjadi ludes, habis terbawa oleh kerakusan teman kita atau sahabat kita. Atau karakter dasar seseorang adalah meniru perilaku orang di sekitarnya. Maka kita harus berteman dengan yang cinta dunia, akan membuat kita cinta dunia juga. Tetapi kita berteman dengan yang cinta akhirat, kita juga akan cinta akhirat juga. Kalau kita tidak mempunyai iman yang kuat. Tetapi kalau kita mempunyai iman yang kuat, ya pasti kita akan memilih yaitu yang cinta akhirat. Ya, karena dunia itu hanya sementara. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sikap tamak dan rakus dengan sangat tandas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika anak Adam memiliki satu lembah emas, dia akan mencari agar menjadi dua lembah, dan tidak ada yang akan menutup mulutnya melainkan tanah. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Kemudian tamak merupakan takbiat pada kebanyakan manusia yang amat mencintai harta bendanya. Jadi menghalalkan segala cara. Jika memiliki harta benda, maka ia takut bila kehilangan sebagian dari hartanya dan berhasrat menambah lebih banyak lagi. Maka hindarilah teman yang seperti ini. Kemudian jangan berteman juga dengan orang yang fasik. Orang fasik tidak patut dijadikan teman. Karena apa? Orang fasik itu terang-terangan suka melakukan dosa yang kecil secara terus-menerus. Bahkan melihat dapat mendorong seseorang menganggap sepele perilaku maksiat dan menghilangkan perasaan untuk membenci perilaku maksiat. Sehingga bergaul dengan orang fasik akan membuat jiwa kita tidak tenang. Karena orang fasik itu adalah ada di dasar di kerak neraka yang paling bawah. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita bergaul dengan teman yang fasik, ada dua kemungkinan. Ya, yang kedua-duanya buruk. Kita akan menjadi jelek atau kita akan ikut memperoleh kejelekan yang dilakukan. Berteman dengan orang yang fasik memberikan dampak yang dapat mendatangkan bahaya dan keburukan dari segala aspek bagi orang yang bergaul bersamanya. Maka kita harus hindari orang yang fasik itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah, banyak kaum yang hancur karena keburukan orang fasik, dan banyak orang yang mengikuti sahabat
fasik, kemudian akhirnya mereka menuju kehancuran, baik mereka sadari maupun tidak. Oleh karena itu, sesungguhnya merupakan kenikmatan Allah yang paling besar bagi seorang hamba yang beriman, yaitu Allah memberikan taufik kepada kita berupa teman yang baik. Sebaliknya, hukuman bagi seorang hamba adalah Allah mengujinya dengan teman yang buruk. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya. Kemudian keenam, carilah teman yang memiliki akal yang cerdas. Kenapa? Sebagaimana diketahui bahwa akal yang cerdas merupakan pondasi terbaik. Berteman dengan orang yang cerdas akan membawa kita menjadi makin cerdas. Sebaliknya, berteman dengan orang yang bodoh akan membuat diri kita menjadi bodoh. Sehingga sangat dianjurkan untuk tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh apabila yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan baik dalam hal pertemanan ataupun persahabatan. Bahkan dengan menghindarinya termasuk upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya berteman dengan orang yang bodoh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, janganlah berteman dengan orang yang bodoh karena engkau akan celaka. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara umum hendaknya orang yang dipilih menjadi teman kita memiliki sifat yang berikut ini. Yang orang yang berakal, memiliki akhlak yang baik, bukan orang yang fasik, dan bukan orang yang munafik, bukan orang yang rakus dunia. Ya, akal merupakan modal utama. Tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang bodoh, karena orang yang bodoh jika dia ingin menolong tapi justru dia malah bisa mencelakakannya. Yang dimaksud orang berakal adalah orang yang memahami segala sesuatu dengan hakikatnya, baik dirinya sendiri atau tatkala dia menjelaskan kepada orang lain. Teman yang baik juga harus memiliki akhlak yang mulia. Karena betapa banyak orang yang berakal dikuasai oleh rasa marah dan tunduk pada hawa nafsunya. Sehingga tidak ada kebaikan berteman dengannya. Sedangkan orang yang fasik, dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah tidak dapat dipercaya dan engkau tidak aman dari tipu dayanya. Jadi kita harus memilih teman sahabat kita di dalam bergaul, ya, karena niscaya mengantarkan kita pada perbuatan yang baik pula. Kalau yang tidak baik senantiasa memberikan sesuatu yang tidak baik juga, ya. Kemudian di dalam riwayat dari hadis, ya, riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, setiap orang itu tergantung dari kualitas mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka lihatlah dengan siapa kita itu berteman. Kemudian itu jadi kita berteman dengan orang yang benar-benar kita baik dari hati dan dari lahir. Jadi lahir dan batin. Ya, kita punya sahabat juga yang lahir dan batin, bukan orang yang fasik tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.